Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 1 Desember 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ya, pesan gembala. Ya, kiranya kebenaran-kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita awali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hari dalam penyertaan hidup kami, hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu. Dan tiba saatnya sore malam hari ini kami akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Kau ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ya, seringkali kan Tuhan menjanjikan sesuatu itu hampir semuanya kondisional, ya, hampir semuanya kondisional. Artinya apa? Bersyarat. Ya, jadi Tuhan menjanjikan sesuatu itu akan dinyatakan bagi orang percaya, bagi umatnya. Tetapi umatnya itu harus melakukan dulu apa yang diinginkan dari Tuhan. Ya, ini yang dikatakan bersyarat atau kondisional. Ya, ini memang baik, ya, karena dengan cara seperti ini Tuhan mau mengajar pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mengajar seluruh umatnya untuk hidup tertib. Ya, jadi kita diajar untuk hidup tertib. Jangan kita mengharapkan sesuatu, ya, jangan kita mengharapkan sesuatu tanpa kerja keras yang kita tunjukkan, tanpa perjuangan yang kita nyatakan. Ya. Jadi banyak orang percaya itu inginnya serba otomatis. Ya, otomatis. Oh, karena Tuhan janji ini, ya udah, aku berhak mengklaim janjinya. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Ya, kalau Tuhan menjanjikan sesuatu tetapi tidak bersyarat, wah, ini merusak karakter kita, menjadikan kita juga orang-orang pemalas. Ya, menjadikan kita sebagai orang malas dan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi tidak ada yang otomatis langsung bisa kita nikmati. Tidak ada, kecuali memang kita katakan karunia. Nah, itu bisa karunia berbahasa roh, ya, karunia bermain musik, ya, karunia misalnya dia punya karunia apa, bisa itu, ya. Tetapi ingat, karunia itu tidak berhubungan langsung dengan keselamatan. Ya, orang yang dapat karunia pasti diselamatkan. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam banyak ayat di dalam Alkitab, Tuhan menjanjikan bagi umatnya, itu pasti di luar itu ada tuntutan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya untuk dikerjakan. Jadi kondisional atau bersyarat. Ya. Orang tua saja kalau ingin memberikan reward atau penghargaan pada anaknya, kan anaknya harus tunjukkan prestasi dulu, ya, tunjukkan karakter yang bagus, perilaku yang bagus, prestasi yang bagus, baru orang tua memberikan hadiah, memberikan reward. Ya. Salah kalau misalnya anaknya hidupnya sembarangan, ya, nggak ngerti waktu, kapan belajar, kapan ibadah, ya, terus kita kasih hadiah, wah, itu merusak karakter anaknya. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Coba kalau kita belajar dari kitab Yosua, ya, kita baca kitab Yosua dari ayat 2 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun
dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, oke, sampai ayat 4 dulu. Nah, kita akan melihat dulu ayat 2. Kita ayat 2. Ya, ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, ini adalah ayat 2 ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua, di mana Yosua ini abdi Musa. Setelah Musa meninggal, ya, maka Yosua ini yang menggantikan. Jadi ayat 2 ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Yosua. Perintahnya sangat sederhana dan jelas dan mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Seberangilah sungai Yordan ini. Ya, mudah dipahami. Ya, jadi kita pun, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, mestinya kita harus bisa menangkap perintah Tuhan itu dengan tepat. Ya, kita harus memiliki telinga yang peka untuk mendengar suara Tuhan, dan lewat ketekunan kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita pasti tahu perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Nah, biasanya perintah Tuhan itu mudah dipahami, sederhana, tetapi untuk seringkali untuk melakukannya cukup sulit. Ya, cukup sulit. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang umat yang hidup di zaman perjanjian baru ini, di mana kita dituntut, dikehendaki untuk mengerti kehendak Bapa, mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini jauh lebih sulit daripada orang-orang perjanjian lama. Ya, kalau mereka itu bisa mendengar perintah Tuhan itu secara audible. Tapi kalau kita tidak, lewat ketekunan kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita memiliki kepekaan roh yang akhirnya kita akan tahu, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan. Nah, kita bahas Yosua ayat 1, pasal 1 ayat 2. Jadi inilah perintah Tuhan pada Yosua. Nah, ayat 3 sampai dengan 5, ya, ayat 3 sampai dengan 5, saya lanjutkan yang 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ayat 3 sampai dengan 5 ini adalah satu bentuk jaminan atau janji yang Tuhan akan nyatakan pada Yosua dan umat Israel. Ya, itu janji. Ya. Itu satu garansi atau jaminan yang dinyatakan oleh Tuhan pada Yosua dan orang-orang Israel. Coba kalau kita renungkan kebenaran ini dari 3 sampai dengan 5. Begitu luar biasa apa yang dijanjikan Tuhan. Ya. Coba ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Bayangkan, itu janji. Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu akan kuberikan kepadamu. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Bayangkan, itu janji-janji yang begitu luar biasa. Ya, belum lagi ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Ya, ini kan jaminan. Ya, itu kan seperti janji yang sangat luar biasa. Coba kalau misalnya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mendapatkan janji seperti ini, wah, kita berbunga-bunga. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, jadi betapa dahsyatnya janji yang disampaikan Tuhan pada Yosua dan orang Israel ini. Ya,
Jadi bukan hanya janji tentang berkat-berkat tanah atau wilayah itu, tetapi mereka juga dijanjikan akan kehormatan. Karena apa? Dimanapun Yosua ini perang, dia akan terus disertai Tuhan dan dia akan selalu menang. Dikatakan tidak ada yang akan tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya apa? Dimanapun Yosua berperang, dia pasti akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Karena ini memang janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya. Ini yang luar biasa. Jadi kalau sudah mendapat janji seperti ini, tidak mungkin dia ada rasa khawatir. Yosua nggak akan khawatir. Coba kita bayangkan kalau kita mendapatkan janji seperti itu. Waduh, tentu kita akan berbunga-bunga. Tetapi masalahnya di sini. Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di zaman kemurahan ini bisa berharap janji dari Tuhan seperti yang dinyatakan pada Yosua? Nah, ini masalahnya. Ya, ini. Apakah janji itu juga akan bisa dinyatakan pada umat perjanjian baru? Bisa ya, tapi lebih banyak tidaknya. Kalau saya katakan, ya mungkin ada sebagian kecil ya, tapi hampir tidak. Memang kalau dibagi umat perjanjian lama itu berlaku seperti rumusan atau hukum yang seringkali dikatakan, kalau mereka taat maka mereka akan mendapatkan berkat. Artinya berkat, bisa itu berkat berupa kekayaan, materi yang melimpah, atau berkat penyertaan, misalnya menang perang. Tapi kalau mereka tidak taat, maka akan mendapatkan laknat atau kutuk. Itu yang berlaku bagi umat perjanjian lama. Kalau mereka taat, mereka akan mendapat berkat. Tapi kalau dia tidak taat, mereka akan mendapat laknat atau kutuk. Dan mereka umat perjanjian lama itu orientasi hidupnya adalah berlimpah susu dan madu, ya, tanah Kanaan duniawi. Itu mereka fokus hidupnya. Nah, berbeda dengan Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan ini, ya. Umat perjanjian baru kalau mereka taat, belum tentu mereka mendapatkan berkat secara jasmani. Belum tentu. Ya, belum tentu. Dan kalau mereka tidak taat, belum tentu mereka juga dikutuk atau mereka tidak mendapatkan berkat jasmani. Belum tentu juga. Karena umat perjanjian baru ini orientasinya adalah langit baru dan bumi baru, Kanaan surgawi, dan dipermuliakan bersama Tuhan. Jadi orientasinya berbeda. Jadi kalau kita belajar kitab perjanjian lama, kita jangan berharap kita mengalami seperti Yosua ini, jangan. Tetapi kita mau belajar dari Yosua itu apa yang kita dapat pelajari dari kebenaran ini. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi itu kenyataannya kalau umat perjanjian baru seperti saat ini, mereka yang taat bisa aja mereka hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan, bahkan mungkin menderita. Karena memang orientasinya bukan di dunia ini. Orientasinya adalah Kanaan surgawi. Ya, di ayat-ayat perjanjian baru kan banyak. Kalau kamu tidak menderita, kamu nggak layak dipermuliakan. Ya. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, itu konsepnya. Beda dengan umat perjanjian lama. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih merindukan berkat jasmani, ya, masih merindukan berkat jasmani, wah, ini salah besar. Itu salah besar. Karena berkat jasmani itu orang di luar Kristen pun bisa mendapatkan. Ya, orang di luar Kristen pun bisa diberkati secara jasmani. Dan kenyataannya kita melihat
orang-orang Kristen yang tidak taat, orang-orang Kristen yang tidak setia ibadah, mereka seringkali justru diberkati secara jasmani. Nah, justru ini yang membahayakan. Mestinya mereka, kerinduan mereka adalah bagaimana masuk langit baru, bumi baru. Ya. Kalau kita lihat ayat 7, ya, sekarang kita lihat ayat 7 sampai 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Yang pertama tadi, yang ayat 2 tadi adalah apa? Yang ayat 2 tadi adalah perintah, Tuhan memerintahkan. Yang ayat 3 sampai dengan 5 itu suatu janji. Ya, sesuatu yang dijanjikan Tuhan yang akan dinyatakan pada Yosua. Tetapi ayat 7 dan 8 ini adalah syarat atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh Yosua, dan ini harus. Ya, jadi kalau ayat 7 dan 8 itu adalah syarat atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh Yosua, kalau Yosua dan orang Israel tidak menuruti, ya, tidak mengerjakan syarat ini, maka apa yang dijanjikan itu tidak berlaku. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu nggak akan dinyatakan. Ya, maka di depan saya katakan, semua kebenaran, semua janji Tuhan itu pasti kondisional, bersyarat. Ya, jadi kalau kita renungkan ayat 7 sampai dengan 8 ini, jangan kita menganggap enteng syarat yang diajukan Tuhan yang harus dipenuhi oleh Yosua. Ini syarat yang cukup berat. Yang pertama, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, dikatakan ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Lakukan ini semua dengan keyakinan penuh, kamu jangan bimbang. Lakukan dengan keyakinan yang penuh, kamu jangan bimbang. Sekalipun kamu melihat, sekalipun kamu nanti melihat bahwa sepertinya mustahil kamu bisa mengalahkan tentara itu. Ya, jadi ketika dia berperang, dia menghadapi tentara yang lebih besar, dia nyalinya ciut, waduh, dia mulai bimbang, bisa nggak aku mengalahkan ini? Nah, ini katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi jangan tidak percaya akan janji Allah itu. Ya, ini kuatkan, teguhkan. Percayalah bahwa Allah menyertai kamu. Ya, di sini Yosua hanya dituntut untuk percaya bahwa Allah akan menyertai. Ya, yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, artinya apa? Yosua itu harus memahami hukum. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Artinya apa? Yosua harus memahami seluruh hukum itu yang telah disampaikan kepada Musa. Ya, jadi Yosua memahami hukum yang berlaku bagi umat Israel. Ini tidak bisa menghindar, mutlak. Ya, jadi ternyata tidak mudah, karena Yosua harus sangat memahami hukum-hukum itu. Maka dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Dia tidak boleh keluar atau dia tidak boleh menabrak tatanan yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum itu. Yang berikutnya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Nah, ini yang penting. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi ini mengingatkan bagaimana mereka, Yosua dan orang Israel itu, supaya mereka selalu ada persekutuan dengan Tuhan sepanjang waktu.
Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Artinya tidak ada waktu di mana kita tidak berbicara tentang kebenaran. Tidak ada waktu di mana Yosua dan orang Israel tidak berbicara tentang kitab Taurat. Itu terus dibicarakan, dibahas sepanjang waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya pun dituntut seperti itu. Ya, jadi kita itu dituntut seperti itu. Jangan kita ada waktu jeda di mana kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini akan bahaya, memberikan kesempatan pada iblis. Ya. Bagi kita umat perjanjian baru, hal ini seperti mengarahkan pada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman. Ya, kalau kita lihat Matius pasal 4 ayat 4 kan dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Sama. Ya, sama. Jadi Matius 4 ayat 4 ini mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya orang percaya hidup itu bukan dari makanan jasmani saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tentu hidup di sini bukan hidup seperti hidup orang dunia, tetapi hidup di sini tentu hidup yang berkualitas. Ya, jadi jangan dianggap enteng apa yang disampaikan Tuhan terhadap Yosua yang harus dipenuhi. Ya. Memperkatakan kitab Taurat itu bukan perkara yang mudah. Ya. Coba kita bayangkan ketika Yosua menang perang, pasti ada dong, ada saat di mana dia euforia, dia senang-senang, suka-suka itu. Ya. Ya mungkin kan banyak rampasannya. Ya, rampasannya bukan hanya materi, tetapi mungkin juga putri-putri atau perempuan-perempuan dari bangsa yang ditaklukkan. Itu kan bisa saja. Tapi ingat, jangan lupa memperkatakan Taurat. Artinya, sekalipun kamu memperoleh kemenangan demi kemenangan, tetapi kamu tidak boleh lupa tentang kebenaran ini. Ya. Nah, ini aplikasinya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu Saudara diberkati secara jasmani, karena memang kita kerja keras, ya kita profesional dan kita diberkati secara jasmani. Bahkan berkat itu melimpah. Tapi ingat, jangan karena berkat itu kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga waktu yang biasanya dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan itu diganti dengan waktu untuk menikmati sukacita. Ya. Waktu yang biasanya kita pakai untuk renungan pribadi, mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, karena berkat kita melimpah, waktu itu dipakai untuk jalan-jalan dari satu mall ke mall yang lain. Nanti kita wisata dari satu tempat wisata yang satu ke tempat wisata yang lain. Nah, ini yang seringkali bisa menjerat kita. Ya. Makanya pesan untuk jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini bukan hal yang mudah. Ini sulit. Karena Yosua tidak ada kesempatan untuk dia tidak bersekutu. Dan di bawahnya dikatakan, jangan hanya memperkatakan saja, tetapi renungkanlah siang dan malam. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya apa? Artinya apa? Jadi kebenaran yang kita pahami, yang itu nanti akan kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sepanjang malam itu kita merenungkan, apakah sepanjang hari itu perbuatan tindakan saya sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak. Ya, itu yang makanya yang sering saya katakan bahwa orang percaya harus ada waktu, ya, intimasi bersekutu dengan Tuhan. Itu untuk merenungkan, untuk memperkarakan kita, hidup kita. Apakah hari-hari yang kita lalui hari ini kita isi dengan sesuatu yang mendatangkan berkat, atau justru kita melewati hari-hari ini dengan tindakan perbuatan yang tercela. Nah, itu yang harus direnungkan. Ya, renungkanlah itu siang dan malam. Jadi dia diajar untuk terus memperkarakan. Perkarakan apa yang saudara lakukan tiap hari itu, perkarakan, tanya Tuhan. Renungkan apakah dari pagi, bangun pagi, ya naik mobil, ya terus di kantor,
sepanjang di kantor 6 jam, 8 jam tuh kita ngapain saja, nanti pulang di kantor kendaraan, terus sampai rumah. Nah itu yang kita perkarakan, kita renungkan. Itu kalau untuk kita orang percaya, yang memang kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Yosua pun juga begitu. Renungkanlah itu siang dan malam, apakah pasukanmu itu sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan karena dia memperoleh kemenangan demi kemenangan, dia mabuk kemenangan, terus dia melupakan apa yang dipesankan Tuhan. Nah ini bisa bahaya, apa yang dijanjikan Tuhan itu bisa tidak dipenuhi. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang menjanjikan sesuatu, tetapi semuanya itu kondisional, bersyarat. Ya, kalau bagi umat perjanjian lama, ketaatan mereka akan mendatangkan berkat, dan ketidaktaatan akan mendatangkan laknat atau kutuk. Tapi kalau orang perjanjian kita, umat perjanjian baru, ketaatan kita akan membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, manusia batiniah kita semakin berkualitas, masalah berkat itu boleh berlimpah, puji Tuhan, kita pas-pasan pun juga puji Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tidak taat, kita mulai digiring masuk dalam kebinasaan. Bahkan ketika kita tidak taat, umat perjanjian baru tidak taat, mereka bisa masih tetap diberkati secara jasmani. Nah, ini yang membahayakan. Ya, jadi ukuran berkat jasmani tidak berlaku dalam umat perjanjian baru. Ya, kalau perjanjian lama, oke. Ya, karena memang orientasinya susu dan madu, Kanaan duniawi. Kalau kita langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi. Ini yang patut menjadi renungan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan lupa terus memperkatakan kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam, artinya perkarakan hidup kita sepanjang waktu. Sepanjang waktu, sampai kita benar-benar mengenali diri kita sendiri. Ya, dengan memperkarakan hidup kita dari hari ke hari, minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kita akan mengenali diri kita sendiri dengan benar. Dan kita akan bisa menghindari dari kesalahan demi kesalahan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Roh Kudus, tolong setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.